Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus bagi hidup kita. Karena itu mari kita mau bersorak-sorai, kita mau bergembira, kita mau bersukacita, merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan, Dia lahir untuk kami. Bagi kita, amin. Silakan duduk. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Biarlah sungguh Natal bukan menjadi suatu rutinitas. Natal bukan menjadi suatu yang biasa. Tapi Natal adalah lahirnya Kristus dalam hati kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur. Kita mau merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Layakanlah hatiku menyambutmu ya Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakanlah hatiku
emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di. Sebab Natal tak. Sama-sama jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Natal tidak akan pernah berarti tanpa kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari jemaat Tuhan, semuanya saya undang bangkit berdiri. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu,
Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau yang memanggil dan memilih kami. Kami bersyukur Engkau rela Tuhan turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa setiap kami. Karena itu biarlah Tuhan pagi hari ini Natal bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Natal bukan tentang hadiah, Natal bukan tentang suatu hura-hura, tapi Natal adalah tentang kasih Yesus yang ada dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami sungguh boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang sangat besar yang sudah curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari setiap jemaat Tuhan, saya undang, ambil waktu ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Kau baik. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu luar biasa, tak pernah dapat digantikan dengan apapun juga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh Bapak terima kasih, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami yang bukan siapa-siapa, kami yang bukan apa-apa, tapi Tuhan rela datang untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar, terima kasih. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Dengan segenap hidup kami, dengan tangan kami, dengan kaki kami, dengan mulut kami, dengan suara kami, dengan apapun yang kami miliki, kami mau memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Terima kasih, mari beracaralah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri. Sebab Dia telah lahir bagi setiap kita. Terang dunia yang sudah mengalahkan dosa. Dia telah datang memberikan harapan bagi dunia ini, menjadi sebuah mujizat bagi setiap manusia. Telah lahir bagi umat dosa, telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa juru selamat kita? Boleh serukan, Yesus, Yesus. Telah lahir
manusia. Katakan, Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia juru selamat yang datang ke dunia ini untuk membawa sejahtera. Dia juru selamat yang akan memerintah selamanya. Namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja sama-sama katakan, penasehat aja. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita mau sembah, kita mau bawa hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Dia. Kita mau tanggalkan setiap beban, setiap dosa yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya,
syukur hanya bagi Engkau. Segala hormat, pujian, kemuliaan, serta syukur dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang mau tolong kami, Tuhan yang mau berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan apa yang Kau ingin sabdakan bagi setiap kami. Jadikan setiap hati kami menjadi tanah yang lembut, tanah yang subur, yang siap untuk Engkau bajak. Dan firman yang Kau taburkan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan juga yang mau berkati Bapak Pendeta Andri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan pengurapan yang khusus yang turun daripada Tuhan sendiri, mengurapi lidah bibirnya untuk beliau boleh menyampaikan kepada kami semua apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri bagi setiap kami. Terima kasih, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan dan kami siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian dan selamat hari Natal. Ya, puji Tuhan kita boleh sudah mengucapkan hal ini karena memang sudah hari Natal. Ya, paling tidak hari yang dirayakan sebagai hari Natal. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka renungan ataupun firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita tentang apa sebenarnya yang dibawa atau isi dari hari Natal itu. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada tahun 732 sebelum Masehi, Nabi Yesaya menubuatkan tentang hari yang istimewa. Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari yang istimewa karena merupakan hari penggenapan janji Allah. Setiap penggenapan janji Allah adalah sesungguhnya istimewa. Kenapa? Karena Allah adalah yang maha kuasa. Dan Allah yang maha kuasa itu berjanji kepada saudara dan saya, manusia yang hanyalah debu. Sebetulnya Allah bisa mengabaikan janjinya. Berjanji dengan debu, tapi Allah tidak seperti itu. Janjinya selalu digenapi. Dan penggenapan janji Allah yang besar salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus dilahirkan di muka bumi. Dan hal ini merupakan satu pengharapan baru. Ada pengharapan baru bagi umat manusia yang sudah berada di dalam keputusasaannya. Seperti dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Pengumuman ini menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini membawa sesuatu hal yang sungguh-sungguh istimewa bagi kehidupan manusia. Saudara tahu pada waktu itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi sedang berada di dalam penjajahan Romawi. Dan itu membuat mereka putus asa karena mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang disertai oleh Allah, bangsa yang sudah mengalami peperangan-peperangan yang mereka menangkan, tapi kali ini mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Sama seperti kita. Kita juga seringkali mengalami kondisi yang membuat kita putus asa. Membuat kita tidak punya pengharapan. Seolah-olah inilah sudah finalnya. Inilah hal yang harus kita terima. Mau tidak mau harus mau. Tapi Natal memberikan kepada kita satu pengharapan baru. Karena apa? Pada saat ini sudah lahir juru selamat. Juru selamat ini adalah juru selamat bagi kita di dalam kita mengatasi ataupun terbebas dari penghukuman dosa. Tapi juga juru selamat bagi semua masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Apapun juga itu. Perlu saya ingatkan kepada kita semua. Bahwa ketika kita melakukan dosa. Ada dua perkara yang terjadi. Pertama adalah dosa itu adalah
jelas-jelas melawan kehendak Allah, berontak kepada Allah, melawan Allah. Dan itu mendatangkan penghukuman murka Allah. Tapi hal ini adalah hal yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita dibebaskan dari penghukuman murka Allah atas dosa-dosa kita. Seberapapun hebatnya dosa-dosa saudara dan saya. Tetapi hal yang kedua adalah dosa itu membuat kita menaburkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Dan itu pasti harus kita tuai. Suatu saat kita harus menuai. Kadang-kadang bukan cuma kita. Anak kita, keturunan kita pun menuai. Menuai sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dan ini adalah hal yang harus ditanggung oleh manusia. Tidak ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib loh. Kalau saudara kita melakukan sebuah kesalahan, katakanlah membunuh orang. Dosa kita membunuh itu diampuni oleh Tuhan. Tapi apa yang kita tuai adalah kematian orang itu tidak pernah bisa kita hidupkan kembali. Seperti pada waktu kita belum membunuhnya. Mungkin berakibat ada balas dendam dari pihak keluarga yang dibunuh dan sebagainya dan seterusnya. Dan itu yang seringkali dimanfaatkan oleh setan iblis. Tapi kita tidak perlu kecil hati. Karena apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi bagi saudara dan saya yang tidak bisa terlepas dari harus menuai hal-hal buruk dari dosa yang pernah dilakukan. Datanglah pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Maka Juru Selamat itu yang akan membebaskan kita dengan cara yang kadang-kadang kita tidak bisa terfikir. Kadang-kadang kita tidak tahu jalan keluarnya. Sudah terlanjur katakanlah berhutang. Bagaimana membayarnya padahal tidak mampu membayar. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi Juru Selamat akan memberikan jalan keluar kalau kita benar-benar percaya kepadanya. Dan ini adalah nubuatan Nabi Yesaya pada tahun 732 sebelum Masehi. Luar biasa. Dan mari kita lihat apa yang dinubuatkan Yesaya ini pada tahun 732 sebelum Masehi. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pada tahun 732 sebelum Masehi, Nabi Yesaya menubuatkan satu nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini tidak berhubungan saja dengan kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi juga untuk hari-hari terakhir di akhir zaman. Itu sebabnya Natal itu sangat punya relevansi yang sangat kuat dengan akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Yesaya menyatukan nubuatan tentang akhir zaman dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus pada ayat 5. Dan ini merupakan hal yang perlu kita pelajari, perhatikan. Ayat pertama mengatakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan.
telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Siapakah mereka? Mereka ini pada pengertian yang sempit adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel, yang berjalan di dalam kegelapan, yang berada di dalam negeri kekelaman. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak mengenali Yesus sebagai juru selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini adalah sama dengan mereka yang diam di negeri kekelaman. Mereka ini sesungguhnya adalah gambaran orang dunia dalam arti kata yang luas. Orang dunia ini berjalan di dalam kegelapan. Kenapa? Karena serba tidak tahu. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya. Dan mereka tinggal di dalam negeri kekelaman. Karena apa? Karena dunia ini dikuasai oleh dosa. Dosa itu membawa manusia masuk ke dalam kegelapan, di dalam kekelaman. Itu sebabnya ayat 1 ini mengatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dan mereka yang diam di negeri kekelaman adalah orang-orang dunia. Tapi orang-orang dunia ini telah melihat terang yang besar. Coba saudara perhatikan pada ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara bisa bayangkan ketika saudara berjalan di suatu daerah yang sangat gelap gulita. Lalu saudara melihat ada titik terang. Bukankah titik terang itu menjadi satu pengharapan baru buat saudara? Sebelumnya saudara merasa putus asa mungkin. Saudara juga merasa tidak ada harapan. Saudara merasa akan mungkin berakhir hidup saudara di sana. Tapi ketika saudara melihat sebuah titik terang, mungkin saudara akan berpikir mungkin di situ adalah sebuah dusun atau sebuah rumah di mana saya bisa minta tolong dan sebagainya. Melihat terang yang besar. Jadi kegelapan itu dibandingkan di sini dengan terang yang besar. Terang kecil saja sudah lumayan, apalagi terang yang besar. Lalu dikatakan mereka yang diam di negeri kekelaman, atas mereka semua terang telah bersinar. Menunjukkan apa? Mereka telah mengalami Yesus. Yesus yang adalah terang dunia. Dikatakan pada Yohanes 8 ayat 12 bahwa akulah terang dunia. Jadi Yesus itulah terang besar itu yang bersinar. Yesus itu adalah terang yang menyinari dunia sejak 2000 tahun yang lalu. Sebelumnya Yesus masih dianggap sebagai sesuatu hal yang merupakan nubuatan, janji Allah. Tapi 2000 tahun yang lalu ketika Natal Tuhan Yesus lahir, maka di sanalah mereka mulai mengalami Yesus. Manusia dunia sudah mengalami Yesus, baik yang menerima Yesus maupun yang tidak menerima Yesus, mereka mengalami Yesus. Tapi mereka yang mengalami Yesus akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saudara beri tanda dahulu Yesaya pasal 9 ini dan kita pindah dulu ke Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dikatakan di sana supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi ada hubungannya antara percaya kepada Tuhan Yesus dengan tidak tinggal di dalam kegelapan. Itu ada hubungannya. Bagaimana orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih tetap tinggal di dalam kegelapan? Hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam belenggu dosa. Hidup dalam kebiasaan dosa. Tidak bisa meninggalkan hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kegelapan. Orang itu mungkin orang Kristen. Kalau ditanya apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Tapi lihat di sana Tuhan Yesus katakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kegelapan. Itu salah satu ciri, salah satu tanda yang jelas bahwa orang tadi adalah orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus.
Kalau saudara di suatu daerah yang sangat gelap gulita dan saudara melihat di satu titik di sana ada terang. Kalau saudara berjalan menuju terang itu, maka terang itu semakin hari, semakin lama, semakin menguasai saudara. Dan akhirnya saudara sampai kepada tempat terang tadi, apapun juga sumber terang itu. Tapi aneh sekali kalau saudara percaya kepada terang tadi, tapi saudara justru menjauh dari terang tadi. Saudara berjalan menuju daerah yang lebih pekat, yang lebih gelap lagi. Tidak menuju tempat yang terang tadi, tapi menuju tempat yang gelap. Mungkin karena sesuatu sebab, maka dia lebih senang tinggal di tempat yang gelap. Karena ada dosa yang sedang disembunyikan, ada dosa yang masih asik dikerjakan, maka dia tinggal di tempat yang gelap. Hidup di dalam kegelapan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, kata Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Mudah jadi saudara melihat apakah orang ini sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus atau tidak. Lihatlah apakah dia hidup di dalam terangnya Tuhan Yesus atau dia masih hidup di dalam kegelapan. Kegelapannya dunia. Atasnya dikatakan kalau kita kembali kepada Yesaya, atasnya terang telah bersinar. Karena apa? Karena memang Tuhan Yesus sudah datang. Sudah datang untuk semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus tidak hanya datang buat orang Kristen yang pada saat itu belum ada orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus datang untuk dunia ini, untuk semua orang yang ada di dunia ini. Mungkin orang-orang itu melihat terangnya Yesus, tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus. Beruntung saudara dan saya kalau kita melihat terangnya Yesus, kita datang kepada Yesus dan kita tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Lalu dikatakan pada Yesaya 9 tadi, kalau kita membaca ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi Natal itu adalah kebahagiaan. Natal adalah sukacita. Natal itu banyak memberikan hal yang baik dan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal yang baik bagi kita semua. Sehingga yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita adalah sukacita. Saya beritahukan pada saudara bahwa dunia ini membawa kita ke dalam duka cita. Kita berduka cita karena keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Kita berduka cita karena masa lalu kita yang sudah terlanjur buruk dan tidak bisa diperbaiki. Kita berduka cita karena banyak hal yang rasanya di kemudian hari, di hari depan itu tidak mungkin bisa kita raih dan sebagainya. Banyak sekali duka cita yang ada di sekeliling kita. Tapi Natal, Tuhan Yesus mendatangkan sorak-sorai. Sukacita di waktu panen dikatakan di sana. Sukacita di waktu panen. Saudara akan merasakan sukacita di waktu panen kalau saudara mengikutinya dari awal. Dari sejak tanah itu dibajak. Saudara harus membajak sendiri tanah tadi. Dengan lelah, dengan punggung terjemur matahari, dengan luar biasa tenaga saudara habis di sana. Belum lagi saudara mengairi tanah tadi, mengurusnya, saudara menanam benih-benihnya. Dan itu semua effortnya luar biasa. Lelah. Usahanya luar biasa besarnya. Dan setelah menunggu sekian lama, bertarung dengan hama. Kadang-kadang ada hama ya, sudah berusaha dengan baik, ada aja hama belalang lah, hama tikus lah, hama apa. Kita sudah mengatasinya dengan baik semuanya. Akhirnya apa? Panen. Ketika panen saudara sedih enggak? Ketika saudara, ya kok panen sih, sambil saudara nangis-nangis, saudara memanen apa yang saudara tanam. Enggak mungkin. Saudara akan bersorak-sorai, malah lupa akan semua kelelahan di masa lalu. Akan semua perjuangan di masa lalu. Itu sukacita di waktu panen. Yaitu sukacita karena menjalani dan memenangkan prosesnya. Saudara dan saya saat ini mungkin sedang menjalani, menanam sesuatu dalam kehidupan kita. Menanam pelayanan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa nanti akan menuai. Ingat, apa yang saudara tanam itu yang akan saudara tuai. Kalau hari ini saudara menanam pelayanan.
Hari ini saudara menanam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini saudara menanam keseriusan saudara kepada Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Saudara akan menuai segala yang baik dari apa yang saudara tanam tadi. Jadi disitulah ada sukacita karena panen. Sukacita di waktu panen itu adalah sukacita karena sudah menjalani dan memenangkan prosesnya. Orang kadang-kadang, apalagi zaman sekarang, seringkali orang lebih suka instan, tidak suka proses. Proses rasanya itu tidak menyenangkan. Padahal kalau saudara tahu ya, saya tiap hari minum kopi. Dan kalau saya minum kopi selalu saya buat sendiri. Meskipun ada yang mungkin menawari untuk buatkan kopi, kalau bisa sih saya buat sendiri. Begitu juga kalau ke tempat-tempat kedai-kedai, gerai-gerai kopi, kalau boleh sih saya bikin sendiri gitu ya. Cuma kan di sana nggak boleh pasti ya. Takut mesinnya dibawa pulang sama saya. Saya bikin sendiri. Kenapa? Karena proses dari membuatnya itu sampai meminumnya itu nikmatnya luar biasa. Jadi bukan kopi yang sudah jadi di meja terus saya minum, bukan. Tapi melalui prosesnya tadi saya bisa menikmati liturginya pembuatan kopi gitu ya. Itu tuh menyenangkan. Ada sukacita. Belum sampai minum ini, apalagi kopinya enak gitu ya. Wah, luar biasa. Ya, ini sukacita di waktu panen. Lalu dikatakan bersorak di waktu membagi-bagi jarahan. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Zaman dahulu tuh kalau perang, sudah perang, menang, maka menjarah. Menjarah lawan yang kalah. Hartanya dibawa, barang-barangnya dibawa, itu menjarah. Itulah kebiasaan mereka pada zaman dulu pada waktu perang. Nah, di sini bersorak di waktu membagi-bagi jarahan adalah gambaran menikmati kemenangan. Orang yang menang tidak pernah sedih. Kalau saudara melihat juara yang berdiri di panggung juara dan mendengarkan lagu Indonesia Raya sambil dia memeluk bendera merah putih, dia menangis. Itu menangis terharu, bukan menangis sedih. Yang menangis sedih itu yang kalah. Tapi yang menang itu selalu bersukacita. Dan sekaligus apa? Menikmati berkat ataupun hasilnya. Kemenangan itu pasti membawa hasil. Nggak ada kemenangan yang tidak membawa hasil. Jadi apapun kemenangan itu pasti membawa hasil. Sejelek apapun pialanya, pialanya sudah piala murah, tadi pakai jatuh lagi, meletot lagi, meletot pialanya, sudah ada yang patah lagi, wah, tapi tetap piala penghargaan untuk Anda yang menang menjadi juara pertama. Kemenangan itu pasti membuat sukacita dan kemenangan itu membawa hasil, membawa berkat yang luar biasa. Begitu juga ketika kita hidup saat ini di dunia. Hidup kita di dunia saat ini itu seperti orang berjuang. Berjuang untuk mempertahankan iman kita. Berjuang untuk mempertahankan fokus perhatian kita pada Yesus. Berjuang untuk menjaga diri kita supaya hidup kudus. Supaya kita hidup suci. Supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua ini adalah perjuangan. Dan saudara tahu ketika nanti saudara menang, saudara akan bersukacita yang tidak habis-habisnya. Sehingga kalau mau tahu apa sih isi surga? Isi surga adalah sukacita. Isi surga adalah sorak-sorak. Sehingga ketika saudara dan saya nanti ada di dalam surga, yang ada adalah suasana sukacita. Kebahagiaan karena sukacita. Kemenangan yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu membuat gembala-gembala yang tadinya ya secara rutin datang ke padang Efrata, mengembalakan kambing domba di sana, ya rutin, nanti pulang lagi tidur. Karena mereka gembalakannya seringkali malam hari ya, di mana cuacanya tidak panas buat domba-domba mereka. Jadi di sana mereka tidur di sana, pulang rumah nanti tidur. Itu aja rutin. Hari itu ketika hari Natal mereka kembali dari kandang Bethlehem dengan hati yang meluap dengan sukacita setelah mereka bertemu dengan Yesus. Saya mau bertanya kepada kita, apakah saudara bersukacita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau saudara tidak bersukacita, tidak ada sukacita dalam diri saudara ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, ada masalah dalam diri saudara. Ada masalah dalam diri saudara. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita.
Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita diubahkan, hidup kita penuh dengan sukacita. Mungkin kita miskinnya masih sama seperti kemarin. Mungkin kita sakitnya masih sama seperti kemarin. Mungkin kita punya masalah masih sama seperti kemarin. Tapi ada yang berubah di dalam hati kita, sukacita. Gembala itu pulang dari kandang Bethlehem masih gembala. Tidak naik pangkat menjadi konglomerat, enggak. Tapi sukacita di dalam diri mereka, itu yang mengisi hidup mereka. Berubah. Natal itu adalah sukacita. Bersorak. Sukacita di waktu panen, bersorak di waktu membagi-bagikan carahan. Ayat 3 mengatakan di sana, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Tuhan Yesus yang lahir di malam Natal itu mematahkan kuk. Kuk gandar ini adalah beban yang ada biasanya di lembu sapi ataupun keledai yang harus menarik beban. Jadi ada palang kayu atau palang besi gitu, malah besi ya. Lembu itu taruh itu untuk menarik bajak atau menarik kereta gitu ya. Dan itu beban. Kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas. Penindas itu selalu memakai kuasanya untuk menindas kita. Tongkat si penindas. Telah kau patahkan. Jadi Tuhan Yesus mematahkan semua beban yang membelenggu kita, yang menguasai kita, yang memperbudak kita, dan kita mengalami kemenangan. Seperti pada saat mereka mengalami kemenangan atas musuh-musuh bangsa Israel, antaranya Midian. Dan di sini kita lihat Natal itu adalah sebuah kebebasan. Kok tadi Natal adalah sebuah sukacita, sekarang Natal adalah sebuah kebebasan. Sebelumnya tadi Natal adalah sebuah pengharapan. Apa itu Natal? Natal adalah sebuah pengharapan baru. Ada melihat cahaya di tengah kegelapan, pengharapan. Yang kedua, Natal adalah kemenangan. Sukacita, keberhasilan. Dan Natal itu adalah sebuah kebebasan. Tuhan Yesus sudah menanggung semua beban penghukuman dosa. Dan melepaskan belenggu dosa dari semua orang yang percaya kepadanya. Itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tadinya kita mempunyai satu hal yang tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita hindari. Yaitu apa? Penghukuman atas dosa kita. Penghukuman murka Allah atas dosa kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Dosa itu membelenggu. Karena apa? Karena membuat kita terbiasa dengan dosa. Ketika saudara pertama kali melakukan dosa, mungkin saudara dipengaruhi oleh teman. Teman memengaruhi saudara, mengajak saudara. Dan saudara akhirnya terbelenggu dalam dosa itu. Dosa yang tadinya saudara kenal sebagai dosa yang tidak boleh saya lakukan. Sekarang menjadi dosa yang gak apa-apa lah. Saya kan belum malaikat. Gak apa-apa saya mau melakukan dosa ini. Akhirnya menjadi sesuatu hal yang merupakan bagian dari kebiasaan saudara. Merupakan bagian dari hidup saudara. Hidup saudara saya tidak lengkap kalau tidak melakukan dosa itu. Itu belenggu. Dan Tuhan Yesus mampu melepaskan belenggu itu. Ada orang jemaat dari online jemaat lewat online. Saya nggak pernah bertemu dengan orang ini, tapi orang ini bertanya, Pak, saya seorang laki-laki umur sekian, saya namanya ini, marganya ini, dari daerah ini, tinggal di sini. Saya itu sangat mengalami kondisi yang berat dalam hidup saya karena saya itu mempunyai satu hobi, yaitu saya sering sekali, masturbasi. Dan saya tidak bisa lepas dari masturbasi. Saya beritahukan pada anak ini bukan anak yang sudah dewasa. Hal itu memang sulit. Karena apa? Karena itu sudah membelenggu dia dari sejak awal. Dia cerita awal mulanya dan sebagainya. Bagaimana dia mengenal itu dan sebagainya. Sampai dia tidak bisa melepaskannya. Dan sampai pada hari ini dia tidak bisa melepaskannya. Walaupun dia sudah punya istri dan sebagainya. Dan dia sembunyikan semua ini terhadap istrinya. Tapi dia tidak bisa melepaskannya. Dan itu menghantui dia terus. Saya bilang ayo kita doa. Saya ajak doa lewat telepon.
Kita doa, minta Tuhan yang menolong, melepaskan hal ini. Tidak ada orang yang tahu. Istrinya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Yang tahu adalah saya yang tidak pernah bertemu juga dengan dia. Tapi dia entah bagaimana, dia merasa bahwa dia harus cerita hal ini. Saya bilang Tuhan Yesus datang justru untuk melepaskan kita dari belenggu itu. Dari belenggu semua dosa. Mungkin orang lain punya belenggu dosa yang lain. Dosa sebutlah judi. Itu dosa yang membelenggu loh. Dosa yang membelenggu yang setiap kali sekarang dunia tawarkan. Dunia tuh menawarkan kita untuk judi. Kalau saudara buka internet, saudara tujuannya adalah mencari berita, mencari data, atau mau menonton film dan sebagainya, muncul itu tawaran untuk judi. Dan itu luar biasa. Dan ini adalah hal yang merupakan belenggu. Tapi jangan kecil hati. Tuhan Yesus mau melepaskan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mau lepas dari belenggu ini. Tapi ini kan sudah mendarah daging, Pak. Sudah menjadi kebiasaan saya. Dengan cara kita sungguh-sungguh mau dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita menolak ketika kita ditawari lagi. Maka kita akan terbebas. Mungkin sekali, dua kali masih ngotot nolaknya. Lama-kelamaan sudah lebih ringan buat nolaknya. Karena apa? Karena hal itu kita tahu bahwa hal itu adalah hal yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus menanggung dan melepaskan belenggu dosa. Ayat 4 dikatakan di sana. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Tuhan Yesus akan mengalahkan dan menghancurkan semua kejahatan dunia ini di dalam api penghukuman. Saudara perhatikan di sini. Banyak orang mentafsirkan macam-macam tentang akhir zaman. Banyak orang mentafsirkan macam-macam tentang kehancuran dunia yang mereka kenal sebagai kiamat. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, dunia dan alam semesta ini akan dihancurkan oleh api. Api yang tidak terpadamkan sebelum semuanya selesai hancur. Begitu juga orang ada yang mentafsirkan neraka dengan berbagai macam hal. Berbagai macam adegan dan cerita di neraka. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa neraka itu api. Jadi ini semua adalah gambaran pemusnahan. Ini semua adalah gambaran penghancuran api itu. Natal adalah api. Natal adalah pemusnahan. Apa yang dimusnahkan? Yang dimusnahkan adalah semua kejahatan dunia yang digambarkan di sini. Sepatu tentara yang berderap-derap. Sepatu tentara itu tidak setiap hari loh. Tentara itu pakai sepatunya. Tentara itu pakai sepatunya kalau mau berperang. Tentara pakai sepatunya kalau mau menyerang satu tempat. Jadi gambaran ini adalah gambaran. Apalagi dikatakan di sini setiap sepatu tentara yang berderap-derap, berarti sepatunya ini sedang berjalan ini. Ada orangnya di dalamnya. Setiap jubah yang berlumuran darah, bagaimana? Jubah itu mungkin bukan berlumuran darahnya sendiri, tapi berlumuran darah orang lain yang dijahatinya, yang dibunuhnya dan sebagainya. Itu semua akan menjadi umpan api. Jadi nubuatan Yesaya ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan dan menghancurkan semua kejahatan dunia ini di dalam api penghukuman Allah. Saudara masih ingat Sodom dan Gomora. Bagaimana kota itu dihancurkan oleh Allah. Kota itu dihancurkan dengan api dan belerang. Jadi benar-benar gambaran api ini adalah gambaran yang menghancurkan dosa dunia. Dan semua apa yang diciptakan oleh dunia ini dihancurkan sama sekali pada hari kedatangan Tuhan Yesus nanti. Dan itu akan terjadi. Karena Yesaya ini memberikan nubuatan yang merupakan satu paket. Bukan cuma paket Natal, tapi di dalamnya ada paket tentang akhir zaman. Lalu dikatakan pada ayat 5, ini ayat yang penting sekali. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi Yesaya ini berbicara bukan seorang anak sudah lahir untuk dunia, untuk mereka semua, bukan. Tapi untuk kita. Siapa kita ini? Kita adalah orang-orang yang menerima anak itu. Seorang anak yang telah lahir untuk kita ini adalah anak yang menerima anak itu.
Kalau di dalam rumah tangga sebuah keluarga, kelahiran bayi, maka bayi itu adalah untuk keluarga itu, untuk rumah tangga itu. Mungkin bukan untuk tetangganya, bukan untuk orang yang jauh, tapi untuk keluarga itu. Jadi untuk yang menerima anak yang lahir itu. Seorang putra, jelas anak ini bukan perempuan. Putra telah dilahirkan untuk kita. Sekali lagi ini putra ini untuk yang menerima putra tadi. Dikatakan tadi di sana bahwa Tuhan Yesus ini yang telah datang ke dalam dunia untuk kita sejak 2000 tahun yang lalu. Dikatakan disebutkan sebagai putra Allah yang diberikan untuk kita, yang membawa kerajaan Allah. Disebutkan di sana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan di atas bahunya, seperti seorang tentara atau polisi yang ada pangkatnya di bahunya, menunjukkan dia itu polisi dari kerajaan mana, polisi dari negara mana, pangkatnya dia apa, terlihat di sana. Dan yang Tuhan Yesus bawa ini adalah kerajaan Allah. Lambang pemerintahan kerajaan Allah ada di atas bahunya. Ketika seorang jenderal sedang memakai baju seragamnya dan memakai seluruh pangkat-pangkatnya yang begitu banyak di bajunya, kita tahu ini jenderal. Tapi ketika dia buka bajunya, dia cuma pakai kaos mau olahraga, apakah dia bukan seorang jenderal? Dia tetap seorang jenderal walaupun bajunya dilepas. Sehingga lambang pemerintahan ada di atas bahunya ini tidak harus Tuhan Yesus menampakkan lambang tadi. Karena dengan sendirinya dia tetap adalah pemerintahan kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan inilah yang dikatakan pada ayat 5. Dan namanya disebut orang, ini luar biasanya. Kalau saudara mau tahu nama Yesus itu siapa saja, selain nama Yesus gitu ya. Nama Yesus adalah namanya disebut orang, nama anak tadi yang disebut orang adalah penasehat ajaib. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Yang keempat adalah Raja Damai. Itulah nama Yesus. Itulah sebutan bagi Yesus. Kenapa Yesus disebut sebagai penasehat ajaib? Karena Yesus ini menggambarkan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang merupakan Allah yang menjadi penasehat bagi saudara dan saya. Selalu Roh Kudus itu memberikan nasihat kepada kita ketika kita mau salah jalan, diarahkan ke arah yang lebih benar. Diarahkan ke arah sesuai dengan firman Tuhan. Diberi nasihat, lebih baik kamu jangan ngambil keputusan ini, lebih baik kamu ngambil keputusan itu. Kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus, nasihat dari Roh Kudus. Dan itu adalah hal yang disebutkan di sini, penasehat ajaib. Penasehat ajaib menggambarkan Allah Roh Kudus. Yang kedua, Allah yang perkasa. Digambarkan di sini sebagai Allah yang perkasa. Allah yang perkasa ini menggambarkan sebagai Allah Tritunggal. Allah yang perkasa. Sebutan Allah ini bukan hanya pada Yesus, tapi juga pada Roh Kudus, juga pada Allah Bapa. Sehingga Allah yang disebutkan di sini adalah menggambarkan Allah Tritunggal, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Jelas nih menggambarkan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu di dalam sebutannya juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Jadi kita tahu sekarang bahwa sesungguhnya itu adalah kesatuan. Semua itu menjadi satu di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu dikatakan sebagai Raja Damai. Raja Damai ini adalah gambaran Allah Anak. Tuhan Yesuslah Raja Damai. Tuhan Yesus Raja Damai ini akan membawa damai. Nah ini seringkali orang juga salah paham. Orang salah pahamnya begini, kalau Raja Damai tidak mungkin menghancurkan. Kalau Raja Damai tidak mungkin menghukum. Kalau Raja Damai tidak mungkin memusnahkan. Salah. Justru Tuhan Yesus akan memusnahkan segala sesuatu yang akan merusakkan kedamaian. Dunia diciptakan ketika Allah menciptakan Taman Eden. Tidak ada peperangan. Ada gitu saudara dengar peperangan di Taman Eden. Ada gitu kisah saudara kandung saling membunuh di Taman Eden. Ada gitu sesuatu kejahatan yang membuat tidak damai di Taman Eden. Taman Eden itu penuh dengan kedamaian.
tapi dirusakkan oleh dosa, dirusakkan oleh kuasa kegelapan yang merusakkan kedamaian itu. Sehingga timbul peperangan, timbul pertentangan, timbul permusuhan, timbul kejengkelan, timbul kemarahan, timbul pengerusakan. Itu semua merusakkan kedamaian. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus akan datang untuk menghancurkan semua yang merusakkan kedamaian. Itulah Raja Damai. Jadi jangan sampai kita salah berpikir bahwa Raja Damai, nggak mungkin lah Raja Damai. Namanya juga Raja Damai. Dia nggak punya modal untuk menghancurkan sesuatu. Nggak mungkin lah, dia pasti semuanya serba damai. Damai betul. Tapi untuk damai tadi, biang keladi ketidakdamaian itu mungkin harus dihancurkan, mungkin harus dimusnahkan. Itu sebabnya setan iblis dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Di sini kalau kita lihat, Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Ayat 6 mengatakan di sana, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimana sih surga itu? Tadi kan sukacita ya surga itu. Surga itu di sana ada damai sejahtera. Kapan saudara merasakan damai sejahtera dalam hidup saudara? Kapan saudara renungkan? Kapan saudara merasakan, aduh damai ya damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak harus punya uang banyak. Damai sejahtera itu tidak harus berada dalam kondisi tidak sedang ada masalah. Kadang-kadang kita mengalami damai sejahtera yang sebenarnya justru karena kita saat itu sedang berada di dalam kondisi yang sedang berjuang. Tapi ada damai sejahtera. Surga isinya adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala hal. Di sana saudara akan penuh dengan damai sejahtera. Ketika saudara sekarang di dunia ini kita mengalami damai sejahtera, sesungguhnya saudara dan saya sedang dibagi oleh Tuhan, ya. Kue-kue kecil surgawi gitu ya. Berupa apa? Damai sejahtera yang boleh kamu alami. Peliharalah damai sejahtera itu, nikmati, syukuri damai sejahtera itu. Dikatakan di sini besar kekuasaannya. Tuhan Yesus ini akan besar kekuasaannya. Tidak ada yang melampaui kekuasaan Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Di atas tahta Daud menggambarkan ini tahta dari orang-orang Yahudi atau kerajaan Yahudi. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi apa isi surga? Isi surga adalah keadilan. Tidak ada yang tidak adil di dalam surga. Apa isi surga? Isi surga adalah kebenaran. Tidak ada yang tidak benar di dalam surga. Itu surga. Jadi jangan pernah membayangkan surga itu isinya adalah makanan-makanan. Di mana di dunia saya nggak boleh makan. Di dunia saya nggak bisa beli makanan itu dan sebagainya. Nanti di surga lah saya nyobalah makanan itu. Surga isinya adalah wanita-wanita cantik yang akan diberikan hadiah untuk kita. Apa segala macam. Surga itu isinya adalah kebenaran. Isinya adalah keadilan. Yang jauh lebih tinggi nilainya ketimbang apapun juga. Dikatakan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat ini, Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang besar akan menghadirkan damai sejahtera abadi. Itu sebabnya kalau saudara mengalami kondisi tidak ada damai sejahtera. Mungkin ada masalah rumah tangga. Mungkin ada masalah kesehatan. Mungkin ada masalah keuangan. Apapun juga sehingga saudara tidak punya damai sejahtera. Datanglah pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dengan kuasanya mampu memberikan damai sejahtera yang luar biasa dalam diri kita. Dan didasari, dikatakan di sana, dan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran sejak kelahirannya di dunia sampai selama-lamanya. Lalu dikatakan, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mungkin kata-kata ini mungkin membuat kita tidak paham ya, apa sih disebutkan dengan kecemburuan Tuhan. Kalau saudara membaca New International Version, dikatakan the zeal of the Lord Almighty. Zeal ini adalah great energy atau semangat Tuhan yang maha kuasa. Jadi Tuhan akan mengadakan hal tadi ini yang dikatakan di sini tentang damai sejahtera
dengan sukacita dan sebagainya yang tadi sudah diuraikan oleh nubuatan Yesaya. Ini dengan semangat Tuhan yang maha kuasa, dengan great energy. Jadi sepenuh hati atau sepenuh kemampuan Allah. Makanya saya katakan bahwa ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Karena Tuhan tidak mengadakan asal-asalan gitu. Ya ada ya boleh, nggak ada ya sudah, enggak. Ini pasti terjadi. Itulah Natal. Jadi Natal ini memberikan sebuah pengharapan yang besar. Pengharapan yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau kita pada hari ini bisa bernatal, maka yang kita terima adalah sebuah pengharapan besar. Pengharapan untuk apa? Untuk dibebaskan. Pengharapan untuk apa? Untuk kemenangan. Pengharapan untuk apa? Untuk sukacita. Pengharapan untuk merasakan damai sejahtera. Pengharapan untuk merasakan semua hal yang tidak ada di dalam dunia ini, tapi kita bisa tetap merasakannya di dalam dunia ini karena kuasa Tuhan Yesus yang lahir di kandang Betlehem. Matius 1 ayat 20 dan 21. Matius 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahiran Tuhan Yesus membawa satu pengharapan baru. Bagi semua manusia di dunia yang telah berdosa. Kita itu terjerat oleh dosa kita sendiri. Sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita mampu melakukan dosa, sangat mampu melakukan dosa. Tapi tidak mampu menyelesaikannya, tidak mampu mengatasinya. Kita harus dihukum di dalam kematian kekal. Tapi manusia itu yang mau dibebaskan dari penghukuman kekal ini, dikatakan pada ayat 21 bagian akhir, harus menjadi umatnya. Karena dialah yang akan menyelamatkan, perhatikan di sana, umatnya dari dosa mereka. Jadi bukan karena dialah yang akan menyelamatkan manusia, semua manusia siapapun juga, enggak. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saudara dan saya menjadi umat Tuhan Yesus Kristus, maka dosa kita akan tidak mencelakai kita lagi. Jadi jelas ya di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, itulah umat Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa kita menjadi umat Tuhan Yesus. Karena kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Dan di situ akan mengalami, di dalam diri kita akan mengalami perubahan yang total. Perubahan yang luar biasa. Sehingga kalau saudara sudah pernah mengalami Natal bertahun-tahun ya. Mungkin ada yang 30 tahun sudah mengalami Natal, 40 tahun mengalami Natal. Tidak akan ada gunanya kalau saudara tidak mengalami perubahan akibat Natal. Natal itu memberikan satu pengharapan baru. Natal itu memberikan satu peningkatan baru. Natal itu memberikan suatu kualitas yang baru di dalam kerohanian saudara dan saya. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat ini sangat jelas. Mazmur Daud ini sangat-sangat jelas menunjukkan. Dikatakan pada ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang.
Manusia yang mencari ketenangan dari manapun juga tidak akan mendapatkan ketenangan itu. Ini ada kawan saya yang sedang berlibur ke luar negeri. Dia pikir gitu ya, dengan pergi ke luar negeri bersama dengan keluarga, masalah di tengah-tengah keluarga itu bisa mungkin bisa diatasi begitu dengan baik. Sehingga percekcokan yang ada di tengah-tengah keluarga itu bisa diakhiri dengan semacam berlibur, healing. Healingnya bukan healing buat diri sendiri, tapi healing buat keluarga di luar negeri. Bukan sesuatu hal yang buruk. Tapi kalau mencari ketenangan di sana tidak didapatkan. Yang ada adalah di sana mereka cekcok dan ribut dengan urusan yang baru. Yang tadinya tidak ada di sini. Urusan di sini ribut tadi itu belum beres. Keluarga yang belum beres ini dibawa ke luar negeri untuk maksudnya supaya bisa membereskan di sana, malah mendapatkan cekcok yang baru. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Orang itu bisa tenang kalau ada harapan. Tapi kalau tidak ada harapan, gak bisa tenang. Dokter, bagaimana nih? Suami saya nih sakitnya bagaimana nih? Dokter itu bilang, gak ada harapan. Wah, gak tenang. Tapi dokternya bilang, ada harapan. Sambil dokternya juga bingung gimana cara ngobati orang ini. Tapi dalam hatinya itu bingung ya, tapi ngomong ada harapan. Tenang keluarganya. Sehingga di sini masalahnya ada hubungan antara harapan dan ketenangan. Orang seringkali tidak bisa tenang karena tidak punya harapan. Dan tidak tahu di mana bisa mencari harapan. Di dunia yang sudah penuh dengan jalan buntu, dunia ini jalannya buntu semua. Lewat sini buntu, lewat sana buntu, lewat sini buntu semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Jadi Natal itu memberikan pengharapan baru. Ayat 7 dikatakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kata-kata tidak akan goyah ini menunjukkan bahwa banyak hal yang bisa menggoyahkan kita. Kita bisa goyah iman kita sehingga tidak beriman. Kita bisa goyah, ya, menggoyahkan kebenaran hidup kita sehingga kita hidupnya tidak benar. Kita bisa goyah emosi kita sehingga emosi kita tadinya tenang jadi tidak tenang. Di mana supaya kita tidak goyah di dalam tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini? Dikatakan hanya dialah gunung batuku. Gunung batu ini menggambarkan gunung batu yang begitu kuat, yang begitu luar biasa. Saudara tahu bahwa di tengah-tengah laut banyak sekali gunung batu di tengah laut, di dasar laut. Yang walaupun itu dihajar oleh ombak yang besar, walaupun ditenggelamkan oleh laut, gunung batu itu tidak pernah runtuh, tidak pernah rusak. Walaupun dia mungkin tidak kelihatan, itu sebabnya seringkali kapal-kapal yang tidak tahu di bawah di situ ada gunung es, mungkin bisa menabrak gunung es yang ada di dasar laut atau ada di bawah permukaan laut. Gunung batu ini luar biasa. Gunung batu ini stabil, kokoh, dihantam badai luar biasa, tetap kokoh. Tidak akan goyah. Dialah Allah yang gunung batuku. Dan keselamatanku. Siapakah yang akan menyelamatkan kita di dalam situasi-situasi yang seringkali tidak ada waktu lagi. Bahkan untuk berdoa saja tidak ada waktu. Karena situasi itu begitu cepat. Perubahannya begitu cepat sehingga saudara berada di tepi jurang. Saudara berada di tepi tempat di mana saudara mudah untuk celaka dan hancur. Atau kadang-kadang saudara tidak sadar bahwa saudara sedang tidak selamat. Saudara tidak sadar bahwa saudara sedang dibidik. Kalau saudara berhadapan dengan musuh yang memakai pistol di depan saudara, saudara tahu orang ini sedang menodongkan pistol di depan saudara. Ya, saudara tahu. Saudara pasti akan berpikir bagaimana caranya dan saudara tegang dan sebagainya ya. Ngatasi orang yang sedang menodong saudara. Tapi kalau saudara berhadapan dengan sniper, penembak jarak jauh, itu seringkali saudara tidak sadar loh. Bahwa ternyata kepala saudara sudah ada di dalam bidikan sniper tadi. Dan sebentar lagi ketika dia menarik pelatuknya, saudara akan terguling dan orang bingung kenapa orang ini jatuh. Kepalanya sudah berdarah aja langsung. Karena apa? Karena ditembak oleh penembak jarak jauh. Itu tidak kerasa. Ketika orang dibidik, itu tidak kerasa. Ini adalah cara kuasa kegelapan. Ketika saudara berhadapan dengan ya setan pocong, setan kuntilanak, suster ngesot, kelihatan saudara bisa selesaikan dengan beres, dengan cepat
semua gangguan itu. Tapi ketika kuasa kegelapan membidik saudara, mengatur langkah hidup saudara, mengatur emosi saudara, mengatur reaksi saudara, sehingga saudara melakukan sesuatu yang salah dan akhirnya akan menimbulkan tuaian yang salah juga, maka saudara tidak terasa. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Kota bentengku. Pada zaman dahulu kota-kota itu mempunyai benteng-benteng yang tebal. Yeriko misalnya. Saudara masih ingat, Yeriko sulit sekali untuk ditaklukkan karena bentengnya itu begitu tebal. Ada 2 kereta kuda yang bisa berjalan di atas tembok benteng itu. Begitu tebalnya benteng tadi. Luar biasa. Dijaga oleh tentara. Nah, kota yang bentengnya kuat itu sulit untuk ditaklukkan. Siapakah yang menjadi benteng hidup kita sehingga kita sulit ditaklukkan? Adalah Allah. Sehingga Yesus inilah yang melahirkan atau memberikan kepada kita gunung batu. Dia sebagai gunung batu kita, keselamatan kita dan kota benteng kita. Jadi Natal itu artinya adalah ketika kita mendapatkan gunung batu. Natal adalah ketika kita mendapatkan keselamatan. Natal adalah ketika kita mempunyai benteng yang melindungi kehidupan kita. Aku tidak akan goyah. Dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Jadi hanya Allah menjadi tempat keselamatan kita. Sehingga saudara mau cari tempat di mana lagi. Tapi Allah kan sulit dicari, betul. Allah tidak kelihatan, Allah maha besar. Allah maha luar biasa. Dimensi Allah, alamnya Allah tidak sama dengan kita manusia. Sulit dicari. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai Allah. Itu sebabnya Allah mencapai manusia. Allah yang datang itu menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus. Supaya kita bisa datang kepada Yesus. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus pada Matius 11. Dan di sana kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu benar-benar menyediakan bagi saudara dan saya keselamatan. Dan ayat 8 mengatakan kemuliaan. Kita tuh sudah tidak mulia sudah karena dosa. Karena sudah dijebak, dijatuhkan, dihancurkan, tidak ada harganya karena dosa. Tapi kembali dimuliakan ketika kita kembali disucikan. Ketika kita kembali menjadi dikuduskan Allah. Gunung batu kekuatanku. Hanya Allah gunung batu kekuatan kita. Dan tempat perlindunganku ialah Allah. Sebab itu saya mengatakan pada saudara. Kalau saudara saat ini sedang merasa dikejar-kejar oleh masalah. Dikejar-kejar oleh masa lalu saudara yang tidak bisa saudara hindari. Dan saudara dikejar-kejar oleh ancaman macam-macam hal apapun juga. Jangan stres, jangan takut, jangan tegang, jangan lari kemana-mana. Larilah kepada perlindungan kita, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah. Maka Dialah yang akan memberikan perlindungan yang benar pada saudara dan saya. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Ingat loh ya, saudara percaya pada Tuhan itu bukan hanya ada masalah percaya. Nggak ada masalah ragu-ragu. Atau pada saat tidak ada masalah malah ragu-ragu, atau sedang ada masalah malah ragu-ragu. Kalau nggak ada masalah percaya banget. Percayalah kepadanya setiap saat. Ada masalah, tidak ada masalah. Sedang saudara diberkati, sedang saudara diuji, saudara tetap percaya padanya pada setiap waktu. Hai umat, ingat deh ya, yang disuruh percaya ini adalah hai umat. Harus menjadi umat Tuhan Yesus dulu, baru bisa menjadi orang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sebab kalau saudara mencurahkan isi hati saudara ke hadapan manusia, maka besok lusa sudah nyebar ke daerah kompleks perumahan saudara. Nyebar ke RT saudara, apalagi zaman sekarang, nyebarnya cepat ya, lewat Facebook dan media sosial, cepat sekali. Tentang curahan isi hati saudara, hati-hati. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, di hadapan Allah. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Mazmur Daud mengingatkan pada saudara dan saya, Natal adalah lahirnya tempat perlindungan saudara dan saya, itu Natal. Natal ini mempunyai banyak sekali meaning ya, banyak sekali maknanya. Antara lain adalah saat ini pada ayat 9 bagian akhir. Natal adalah
lahirnya tempat perlindungan kita. Tadinya kita tidak punya perlindungan apa-apa. Tadinya kita ini ya tidak dilindungi, tidak di-cover oleh apapun. Sekarang kita di-cover oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melindungi kita. Tuhan Yesus yang menjadi Raja damai kita. Tuhan Yesus mengisi hidup kita. Tuhan Yesus menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, selamat Natal. Mari saya ajak saudara menyanyikan satu lagu lama. Karena demikian Allah cinta dunia. Demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena demikian Allah cinta dunia. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Mari kita bangkit berdiri. Karena demikian Allah cinta dunia. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa, supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Natal. Terima kasih untuk kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, yang membawa satu pengharapan baru bagi kami. Terima kasih Bapa, karena kami boleh menjadi umatnya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Ada suatu hal yang luar biasa terjadi di dalam diri kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kami diubahkan. Kemenangan kami diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami memiliki kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ya Bapa dalam surga, tolong agar jangan kami sendiri yang merasakannya.
Tapi biarlah Engkau memberikan beban di dalam hati kami untuk boleh mengabarkan tentang Natal, kelahiran Tuhan Yesus ini kepada semua teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada siapapun juga yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk mereka yang mungkin terlahir sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti tentang maksud dan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dan hanya biasa merasa menikmati euforia Natal, tapi tidak benar-benar mengerti akan makna Natal. Sehingga Natal demi Natal dilewati oleh mereka ini sebagai sebuah acara gembira sukacita saja, tapi bukan sebagai acara yang membuat mereka mempunyai pengharapan, mempunyai satu perubahan yang berarti dalam kehidupan mereka. Tolong kami ya Bapak, agar kami boleh mengabarkan Injil kepada mereka ini. Tolong kami untuk tidak diam saja, tapi kami bertindak Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan berita Natal seperti para malaikat Tuhan yang menyampaikan berita Natal. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan, karena nanti sore kami boleh merayakan Natal di tempat ini. Biarlah perayaan Natal nanti malam Tuhan, nanti petang nanti boleh berlangsung dengan baik dan boleh benar-benar menjadi berkat bagi kami semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau saudara membaca warta jemaat yang ada, maka di sana dituliskan ada acara nanti petang ibadah Natal dengan judul Sambutlah Yesus pada jam 6 petang di tempat ini sampai dengan jam 8 malam. Saya harap saudara sudah mendaftarkan diri, karena yang daftar sudah memenuhi apa yang kemampuan tempat ini ya. Ya, kalau belum daftar mungkin bisa bicara nanti dengan Ibu Heni ya. Lalu tanggal 31 Desember minggu depan kita akan mengadakan ibadah raya pagi hari jam 8 pagi hari Minggu ini. Dan pada petang malam harinya kita akan mengadakan ibadah akhir tahun 2023. Jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam disertai dengan perjamuan kudus dan pembagian ayat untuk menjalani tahun 2024. Jadi ayat-ayat ini bukan pilihan saudara, bukan pilihan kita, tapi Tuhan memilihkan ayat yang sesuai dan tepat yang akan terjadi, yang akan kita alami, yang harus menjadi perhatian kita selama tahun 2024. Itu ayat pegangan bagi kita di dalam tahun 2024, dan pembagian ayat ini tidak bisa diwakilkan ya, karena berhubungan dengan diri sendiri yang harus berdoa dan minta pimpinan Tuhan. Lalu pada hari Seninnya tanggal 1 Januari 2024 kita akan memulai tahun 2024 yang baru, yaitu ibadah awal tahun 2024 jam 8 pagi di tempat ini. Kita menerima perjamuan kudus pertama di dalam tahun 2024, dan kita juga akan sama-sama berdoa untuk memasuki tahun yang baru ini. Jangan lewatkan hal ini, karena seringkali tahun-tahun yang sudah kita lewati itu adalah tahun-tahun yang memang kita boleh nikmati, boleh jalani. Tapi kita tidak tahu apakah tahun 2024 adalah tahun yang sepenuhnya akan kita jalani, atau mungkin kita akan berhenti di sini dan kita akan dipindahkan Tuhan ke tempat lain yang lebih nyaman, di tempat bersama dengan Tuhan Yesus ya. Kita tidak tahu. Sebab itu nikmati setiap kesempatan. Awal tahun ini kita akan ada ibadah, kita nikmati sama-sama, dan juga perjamuan kudus. Lalu diberitahukan juga bagi saudara sekalian yang ingin melayani Tuhan. Di warta jemaat dituliskan di situ ada bidang-bidang pelayanan yang dapat saudara pilih untuk bisa melayani Tuhan, dan segera daftarkan diri saudara kepada Ibu Heni atau Ibu Lian untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah marilah kita menggalakkan kembali tabungan rumah Tuhan agar kita bisa membayar akan sementara cicilan yang masih harus kita bayar, dan juga bisa menabung untuk tahun 2024.
Berikutnya adalah Zoom memahami ayat-ayat Alkitab sementara ini masih diliburkan dan akan dimulai nanti tanggal 5 Januari 2024 ya. Di Warta Jemaat Saudara itu ada salah ketik 5 Januari 2023 salah ya 2024 ya. 5 Januari 2024 Zoom Jumat yaitu memahami ayat-ayat Alkitab di mana kita akan ngobrol santai sambil kita mengupas dan menggali pengertian ayat-ayat Alkitab secara benar. Saya rasa itu saja dan yang lain ini belum ada lagi. Ya, diharapkan satu hal pelayan Natal, pelayan untuk ibadah Natal nanti petang nanti ini hari ini bisa hadir di sini jam 4:30 ya. Kemarin diumumkan jam 5 ya, tapi 4:30 saja ya. 4:30 karena kita masih perlu persiapan dan masih perlu untuk berdoa juga untuk acara Natal nanti petang. Acaranya sih jam 6, tapi kita kumpul pelayan Natal 4:30. Lalu diumumkan juga Sabtu nanti jangan lupa juga tanggal 29 kita akan ketemu semua yang pelayan-pelayan Tuhan. Saya harapkan bisa hadir. Saya akan mengadakan satu pengarahan untuk tahun 2024. Jadi semua yang melayani Tuhan, saya ingatkan nanti hari Sabtu jam 5 ya. Jadinya jam ya. Jumat jam 5 ya. Jumat jam 5 tanggal 29. Semua pelayan-pelayan Tuhan harap kumpul di sini dan kita akan membahas tentang 2024 serta acara itu kita tutup dengan ya makan-makan bersama menutup tahun yang kita sudah jalani. Lalu hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan ya. Lalu hari Sabtunya tanggal 30 bulan 12 Persekutuan doa Tabernakel Kasih yang biasanya dimulai jam 5 sore, khusus Sabtu ini akan dimulai jam 3 sore. Jam 3 sampai dengan jam 4. Persekutuan doa Tabernakel Kasih tanggal 30 bulan 12. Harap mereka yang akan melayani Tuhan di tanggal 31 pagi dan 31 sore petang itu bisa hadir. Dan juga yang hari Senin ya. Ya, 1 Januari ya hari Senin itu bisa hadir di dalam doa bersama dan mereka pendoa jangan persekutuan doa Tabernakel Kasih tapi nggak ada warga atau bukan warga ya yang anggota pendoa nggak hadir, jangan ya hadir ya pendoa ya, malu sama daftarnya gitu ya. Oke, ya saya rasa itu saja. Ya udah nggak ada lagi ya. Oke, ini sudah kepanjangan pengumumannya. Ya. Puji Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini bisa memberikan persembahannya dengan cara memasukkannya ke kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui streaming, dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Di gunung, di bukit dan di mana jua, hai
di Mari jemaat Tuhan saya undang yuk semuanya bangkit berdiri. bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah yang Tuhan sendiri hadir di tengah-tengahnya, sehingga kami bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan terus berbicara dalam hati kami masing-masing dan memberkati, menuntun kehidupan kami hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan, Natal tahun ini menjadi Natal perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga, dan biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami mengatasi semua masalah, persoalan yang masih ada di dalam tangan kami, ada dalam kehidupan kami. Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami ingat Pak Junius yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Tuhan, apapun sakit penyakitnya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Dan biarlah hamba-Mu ini boleh kembali bersemangat bersama-sama dengan kami melayani di GPKDI Tabernakel Kasih. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Biarlah Engkau sendiri yang juga akan menolong mereka supaya nanti sore sebisa mungkin mereka akan hadir menikmati akan perayaan Natal di tempat ini. Bapa dalam surga, ada persembahan yang mereka jemaat-Mu bawa. Biarlah semua persembahan itu Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan di hadapan Tuhan, dan kembalikan Tuhan semua korban persembahan mereka ini ke dalam hidup mereka masing-masing. Yang sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda lebih besar dari apa yang mereka korbankan di dalam persembahan ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, usaha, pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab mereka semua. Tuhan berkati dan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa Tuhan untuk pemilihan presiden pada tahun yang akan datang. Biarlah semua berjalan dengan baik, dan presiden yang berhasil terpilih nanti adalah presiden yang menjadi pilihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong ya Bapa, agar seluruh rakyat Indonesia bisa dengan hikmat, dengan penuh kebenaran mereka memilih, dengan penuh rasa tanggung jawab mereka memilih calon presiden yang terbaik, yang merupakan pilihan Tuhan bagi Indonesia. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk Mubes GPKDI di tahun yang akan datang. Biarlah berjalan dengan baik, dan Mubes ini boleh menghasilkan pemimpin-pemimpin di sinode kami dengan pemimpin-pemimpin yang benar-benar hatinya adalah hati untuk Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali mengerjakan aktivitas kami pada hari ini, tapi Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau memberkati kami masing-masing. Ya Bapa dalam surga, curahkanlah berkat-Mu. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita semua masuk di dalam surganya yang mulia yang sudah disediakan oleh Dia yang mengasihi kita. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.